Selamat pagi pemirsa, kabar Sumbaksel kembali hadir di pagi hari Anda dengan menyajikan informasi dari Sumatera bagian selatan bersama saya Emma Noviana. Berikut kabar Sumbaksel selengkapnya. Berita pertama, Wali Kota Palembang Ratu Dewa melakukan halal bihalal dengan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Palembang memberikan apresiasi terhadap Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk PMII, yang merupakan lembaga bantuan hukum pertama di Sumatera. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, Wali Kota Palembang melakukan halal bihalal bersama pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Tasik. Pertemuan tersebut untuk membahas mengenai bantuan hukum yang akan diberikan kepada masyarakat kurang mampu sehingga mempunyai hak yang sama. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa juga memberikan apresiasinya terhadap Lembaga Bantuan Hukum PKC PMII Sumatera Selatan yang telah launching. Pemkot Palembang membuka ruang kolaborasi dengan PMII, khususnya melalui LBH untuk mengawal pembangunan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat. Dan berharap melalui forum lintas generasi ini akan lahir gagasan-gagasan konstruktif, semangat kolaboratif, serta komitmen bersama untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kota Palembang yang berdaya saing, maju, dan sejahtera. Kalau pesan pertama, tolong dijaga betul akhlakul karimah sebagai nilai dasar pergerakan. Dijaga attitude-nya, etikanya, sopan santunnya dengan senior, dengan sesama kader. Ratu Dewa juga menekankan pentingnya menjaga etika dan saling menghormati di dalam organisasi. Organisasi ini merupakan tempat untuk singgah sementara, maka dari itu seluruh anggota untuk mengembangkan diri agar bisa berkarir di luar dan memiliki prestasi baik, sehingga bisa diterima bekerja di mana saja. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa terima kunjungan Kedutaan Besar Australia dan siap jajaki kerjasama serta proyek lanjutan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menerima kunjungan dari Kedutaan Besar Australia yang bertempat di ruang audiensi kantor Wali Kota Palembang. Proyek demi proyek pun dibahas dalam kunjungan tersebut, mulai dari proyek sanitasi maupun IPAL yang telah berjalan sebelumnya. Dalam kesempatannya, Ratu Dewa memaparkan berbagai macam program unggulan dari pemerintah Kota Palembang, serta keinginan penerapan kota ramah lingkungan. Roderick Brazier selaku Duta Besar Australia untuk Indonesia mengungkapkan kebahagiaan serta kebanggaan tersendiri dapat bersinergi dan membangun kerjasama dengan kota tertua di Indonesia ini. Menurutnya, Palembang memiliki histori tersendiri dengan sarana transportasi dan infrastruktur yang sangat baik. Masalah sanitasi, IPAL juga, ke depan kami masih berharap sebenarnya sinergi ini tetap dilanjutkan, termasuk tadi sempat saya memaparkan juga beberapa program kita ke depan, juga bagaimana kita ingin menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan, solar cell, termasuk juga masalah persampahan, sanitasi, IPAL, karena Palembang masih sangat membutuhkan kerjasama dengan pihak Australia. Itu tadi cukup positif, cukup hangat dari Pak Dubes terhadap pembangunan Palembang, apalagi Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Kerjasama dan juga proyek lanjutan antara pemerintah Kota Palembang dengan Duta Besar Australia akan semakin mempererat sinergi serta hubungan yang baik antara keduanya, yang outputnya akan membawa kemajuan untuk Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam resmi mengukuhkan kepengurusan Asosiasi Pengusaha Advertising Sumatera Selatan atau APASS periode tahun 2026 sampai dengan 2031. Pengukuhan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran industri periklanan dalam mendukung pembangunan kota. Saya Prima Salam, Wakil Wali Kota Palembang, bersama
Prosesi pengukuhan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Palembang pada Kamis 9 April 2026. Kegiatan ini dihadiri para pelaku industri periklanan serta sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Pengukuhan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran sektor advertising, khususnya dalam mendukung komunikasi publik dan penyebarluasan informasi pembangunan. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam menegaskan bahwa APASS tidak hanya menjadi wadah para pelaku usaha, tetapi juga harus mampu bertransformasi menjadi mitra aktif pemerintah. Peran tersebut dinilai penting untuk memastikan pesan pembangunan dapat tersampaikan secara efektif, kreatif, dan edukatif kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menyoroti masih maraknya reklame ilegal yang dipasang tidak sesuai aturan. Kondisi ini dinilai tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga mengganggu estetika dan kerapian wajah kota. Pemerintah Kota Palembang mengajak Asosiasi Pengusaha Advertising Sumatera Selatan untuk berperan aktif dalam penertiban reklame, serta menciptakan tata kelola yang lebih tertib dan berestetika. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Palembang terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan sistem pendidikan yang inklusif dan berstandar global, salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan universitas internasional. Bertempat di rumah dinas pada hari ini Selasa 7 April 2026, Wali Kota Palembang mengikuti pertemuan bersama para ahli pendidikan inklusif dari Colorado University. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka mengimplementasikan pendidikan inklusif di Kota Palembang. Seperti apa suasana kegiatan pertemuan yang berlangsung? Berikut liputannya. Dalam diskusi yang berlangsung hangat dan konstruktif, para ahli pendidikan inklusif dari Colorado University memaparkan berbagai strategi pendekatan serta praktik terbaik yang telah diterapkan di tingkat internasional. Hal ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan pendidikan inklusif di Kota Palembang. Wali Kota Palembang dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dan dukungan yang diberikan dan menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan salah satu prioritas dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Ya, warga Kota Palembang melalui pertemuan ini diharapkannya terjalin sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah Kota Palembang dengan pihak akademisi internasional sehingga dapat mengimplementasikan pendidikan inklusif, adaptif, serta berkeadilan bagi para peserta didik di Kota Palembang. Berita berikutnya, sebuah langkah tak biasa dilakukan Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Ia memilih meninggalkan kendaraan dinas dan beralih menggunakan transportasi umum sebagai bentuk efisiensi energi. Kebijakan ini bahkan diwajibkan bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Langkah nyata ditunjukkan Wali Kota Palembang Ratu Dewa dengan menggunakan transportasi umum untuk berangkat kerja. Berangkat dari kediamannya di Jalan Tanjung Barangan, ia menaiki teman bus dan melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan kota menuju rumah dinas di Jalan Tasik. Tak sekedar perjalanan biasa, momen ini dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan warga. Ia menyerap berbagai aspirasi terkait pelayanan transportasi publik di Kota Palembang. Kebijakan ini bukan hanya simbolis, pemerintah Kota Palembang menetapkan aturan setiap Selasa pertama tiap bulan, seluruh ASN yang jumlahnya hampir 23.000 orang wajib menggunakan transportasi umum. Langkah ini diharapkan mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi konsumsi bahan bakar secara kolektif.
Semangat efisiensi juga digaungkan Dinas Kominfo Palembang di bawah pimpinan Adi Zahri. Para pegawai mulai beralih menggunakan sepeda ke kantor. Selain hemat energi, cara ini juga dinilai lebih ramah lingkungan dan menyehatkan. Dengan kombinasi penggunaan transportasi umum dan kendaraan non-motor, pemerintah Kota Palembang optimis menciptakan lingkungan kota yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan. Warga Desa Makarti Mulia, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, mendatangi panitia khusus atau pansus DPRD Sumatera Selatan guna menyampaikan aspirasi terkait perkembangan laporan yang telah mereka ajukan sejak tahun 2021. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dana KUD yang mengakibatkan kerugian masyarakat mencapai 14,7 miliar dan sebelumnya juga telah dilaporkan kepada pihak Polres Oki. Sejumlah warga Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir mendatangi kantor DPRD Sumatera Selatan guna mengadukan permasalahan yang mereka hadapi agar bisa segera diselesaikan. Seperti yang dialami oleh warga Desa Makarti Mulia yang tergabung dalam KUD Marga Mulia, telah merasa dirugikan lantaran uang mereka titipkan di koperasi tersebut hilang dengan jumlah yang besar. Dari hasil audit yang dilakukan oleh pihak independen, didapati warga telah dirugikan oleh pengurus sebesar 14,7 miliar. Diketahui pada tahun 2021 warga sempat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, namun hingga tahun 2026 ini belum juga ada kejelasan serta tersangka atas laporan tersebut. Made Indrawan, anggota Pansus DPRD Sumsel, menjelaskan bahwa ia baru hari ini menerima aduan masyarakat kepada mereka. Tentunya akan segera dijadikan atensi untuk segera ditindaklanjuti oleh Pansus DPRD Sumsel. Tentu ini sangat saya sesalkan ini terjadi dan ini tentu merugikan masyarakat. Nah, dan tadi sudah kita terima pengaduannya yang intinya bahwa proses ini sudah dilakukan melalui proses hukum, sudah diajukan ke Polres Kabupaten Oki dari tahun 2021 dan sampai sekarang memang sudah ada perkembangan dan pemeriksaan, tapi belum ada tersangka. Itu nanti ini akan kita bawa ke rapat pansus dan nanti pansus yang akan menindaklanjuti serta nanti akan kita sampaikan aspirasi masyarakat. Di KUD itu 14,7 M. Sudah berlaku dari tahun 2021 sampai sekarang. Belum ada peningkatan dan belum ada ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Makanya kami melaporkan pada pansus perkebunan di Matang Selatan. Kini warga hanya bisa berharap agar kasus yang mereka hadapi segera diselesaikan dan uang mereka yang digelapkan tersebut segera dikembalikan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menghadirkan perayaan Dharma Santi Hari Suci Nyepi Tilem Kesanga tahun 2026. Dalam kesempatan ini ia juga menyerahkan bantuan operasional untuk pura. Suasana hikmat mewarnai perayaan Dharma Santi Hari Suci Nyepi Tilem Kesanga tahun 2026 yang digelar di Pura Agung Mi Sriwijaya. Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, diantaranya Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Kapolda Sumsel Sandi Nugroho, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Ketut Sumedana. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyerahkan bantuan dana operasional untuk mendukung kebutuhan pura kepada pengurus Perkumpulan Adat Bali Sumatera Selatan. Penasehat Panitia sekaligus pengawas PABSS, I Gusti Bagus Surya Negara, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran dan dukungan pemerintah Kota Palembang. Ia menjelaskan Dharma Santi merupakan momen silaturahmi dan saling memaafkan bagi umat Hindu yang memiliki makna serupa dengan halal bihalal.
Kegiatan ini dihadiri lebih dari 2.000 umat Hindu, tidak hanya dari Sumatera Selatan, namun juga dari berbagai daerah seperti Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, dan Lampung. Selain itu, dalam rangkaian acara juga dilaksanakan pengukuhan pengurus PABSS se-Sumatera Selatan oleh Gubernur. Perayaan semakin semarak dengan penampilan berbagai kesenian tari. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang menegaskan pentingnya pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RKPD tahun 2027. Wali Kota Palembang Ratu Dewa secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Musrenbang RKPD Kota Palembang tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di The Sultan Convention Center pada Kamis 2 April 2026 dan dihadiri oleh unsur Forkompinda, Kepala Bappedas Provinsi Sumatera Selatan, serta perwakilan kementerian dan lembaga yang mengikuti secara daring. Dalam sambutannya, Ratu Dewa menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekedar agenda tahunan, melainkan forum strategis untuk menyatukan ide dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Ia juga memaparkan capaian pembangunan selama 1 tahun terakhir bersama Wakil Wali Kota Prima Salam. Sejumlah indikator menunjukkan tren positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan angka kemiskinan, inflasi yang terkendali, hingga peningkatan indeks pembangunan manusia yang masuk kategori sangat tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Palembang menyebut Musrenbang RKPD 2027 menjadi momentum penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Dengan kolaborasi seluruh pihak, diharapkan pembangunan Kota Palembang ke depan semakin merata. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 130 kepala sekolah tingkat SD dan SMP negeri di lingkungan pemerintah Kota Palembang resmi dilantik oleh Wali Kota Ratu Dewa. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya kreativitas, inovasi, serta peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Wali Kota Palembang Ratu Dewa melantik 130 kepala sekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama negeri di lingkungan pemerintah Kota Palembang pada Rabu 1 April 2026. Adapun 130 kepala sekolah tersebut terdiri dari 94 kepala sekolah dasar dan 36 kepala sekolah menengah pertama. Wali Kota menyampaikan pesan-pesan kepada para kepala sekolah yang dilantik, antara lain terkait kinerja dalam proses belajar mengajar. Wali Kota juga berharap para kepala sekolah dapat mendidik siswa untuk berbudi pekerti yang baik dan menghimbau kepala sekolah terus mendukung program-program pemerintah Kota Palembang, mulai dari program Palembang Sehat, Palembang Gercep, Palembang Belaga, hingga program Palembang Peduli. Menjadikan proses belajar mengajar dengan baik, dan juga mengharap para kepala sekolah yang masih muda silakan bekerja, memberikan edukasi dan mendidik anak-anak menggunakan budi pekerti satu dengan yang lain, dan juga harapan saya harapannya lingkungan sekolahnya bersih, suasananya kondusif, di lingkungan sekolahnya masing-masing. Saya kira dan juga harapan saya menyesuaikan dengan kondisi zaman kekinian, artinya zaman digitalisasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan. Pemerintah kota menaruh perhatian serius terhadap keluhan masyarakat terkait penerangan jalan umum atau PJU yang masih sering dikeluhkan di sejumlah wilayah.
Melalui Sekretaris Daerah bersama Dinas Perhubungan Kota Palembang dan seluruh camat sekota Palembang, digelar rapat khusus di ruang Disub Palembang. Rapat tersebut membahas secara teknis berbagai permasalahan lampu jalan yang selama ini menjadi salah satu keluhan utama masyarakat. Mulai dari kerusakan lampu hingga keterbatasan penanganan di lapangan. Dalam rapat itu, Sekda Aprizal Hashim menegaskan bahwa permasalahan lampu jalan harus segera ditangani dengan langkah yang konkret dan terukur. Ia juga memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi, di antaranya persoalan teknis pelaksanaan, layanan pengaduan PJU, hingga keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan operasional. Untuk mempercepat penanganan, Pemkot Palembang menekan pentingnya koordinasi lintas sektor, termasuk melibatkan koordinator lapangan, kepala bidang Disub, serta para camat, agar langkah penanganan dapat lebih terarah dan seragam. Salah satu terobosan yang dihasilkan dari rapat tersebut adalah pembentukan grup komunikasi berbasis WhatsApp yang akan digunakan untuk mengatur penjadwalan perbaikan dan pemasangan lampu jalan di setiap kecamatan. Saat ini tercatat sekitar 80 laporan masuk setiap harinya terkait kerusakan lampu jalan, namun yang baru dapat tertangani sekitar 40 laporan. Aprizal menambahkan, penguatan peran petugas lapangan dan kecamatan menjadi kunci agar penanganan PJU dapat lebih cepat dan responsif terhadap keluhan masyarakat. Suasana penuh kebersamaan terlihat dalam apel gabungan ribuan aparatur sipil negara pemerintah Kota Palembang yang digelar di kawasan Benteng Kuto Besak. Kegiatan ini sekaligus menjadi momen halal bihalal pasca Idul Fitri 1447 Hijriah. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan pentingnya peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang cepat serta optimal. Ribuan aparatur sipil negara dari berbagai organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Palembang mengikuti apel pagi gabungan yang dipusatkan di pelataran Benteng Kuto Besak Senin pagi. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan acara halal bihalal pasca Idul Fitri 1447 Hijriah yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Para ASN tampak hadir sejak pagi hari dengan mengenakan seragam dinas lengkap, mengikuti jalannya apel dengan tertib dan hikmat. Dalam amanatnya, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menekankan pentingnya kedisiplinan serta semangat baru usai masa libur panjang. Ia juga mengingatkan bahwa ASN harus mengedepankan integritas dalam menjalankan tugas sebagai pelayanan masyarakat. Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan sesi halal bihalal. Para kepala OPD dan staf saling bersalaman dan bermaafan, mempererat tali silaturahmi serta menjaga solidaritas antar instansi di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Tradisi ini menjadi agenda rutin Pemkot Palembang sebagai upaya memperkuat kebersamaan dan meningkatkan sinergi dalam pelayanan publik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan. Pasca libur Lebaran, Sekretaris Daerah Kota Palembang melakukan peninjauan ke rumah aspirasi untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, khususnya layanan dasar bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya. Sekretaris Daerah Kota Palembang melakukan kunjungan langsung ke rumah aspirasi sebagai bentuk pemantauan pelayanan publik pasca Idul Fitri 1447 Hijriah. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan tidak mengalami gangguan setelah masa libur panjang. Dalam peninjauan tersebut, Sekda melihat langsung aktivitas pelayanan serta berdialog dengan petugas yang bertugas di lapangan. Sekda menegaskan pentingnya menjaga kualitas layanan dasar bagi masyarakat, terutama pada masa pasca libur hari besar keagamaan, di mana kebutuhan pelayanan publik kembali meningkat. Ia juga mengingatkan agar seluruh petugas tetap menjaga kedisiplinan
responsivitas, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Dengan adanya peninjauan ini, pemerintah Kota Palembang berharap pelayanan di rumah aspirasi dapat terus berjalan optimal, serta menjadi sarana pengaduan dan solusi bagi masyarakat secara cepat dan tepat. Demikian laporan dari Palembang. Pemerintah kota menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh lini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan. Wali Kota bersama Kepala Staf Kepresidenan kunjungi program KDKMP. Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Kepala Staf Kepresidenan meninjau pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako untuk memastikan perkembangan program strategis nasional tersebut berjalan optimal di Kota Palembang. Halo warga Kota Palembang, kegiatan kunjungan kerja dari pemerintah pusat ke Kota Palembang kembali dilaksanakan, yang dimana pada hari ini Kamis 9 April 2026, Wali Kota Palembang mendampingi kegiatan kunjungan dari Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia dalam rangka meninjau langsung perkembangan pelaksanaan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Seperti apa suasana kegiatan yang berlangsung? Berikut liputannya. Kehadiran rombongan disambut secara resmi oleh jajaran pemerintah Kota Palembang, unsur Forkompinda serta perangkat Kelurahan Sialang dan Kecamatan Sako. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Palembang menyampaikan komitmen pemerintah kota dalam mendukung penuh program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat berbasis koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini dinilai mampu mendorong kemandirian ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai aspek pelaksanaan program, mulai dari manajemen koperasi, partisipasi masyarakat, hingga dampak ekonomi yang telah dirasakan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan betul-betul nanti produk yang akan dijual pada bulan Juli. Tetapi koperasi ini, ingat teman-teman, sebenarnya sudah operasional ya Pak ya, dengan menyewa tempat dan sudah aktif dari kurang lebih setahun yang lalu dan sudah melayani masyarakat walaupun dengan produk-produk yang masih Wali Kota Palembang Ratu Dewa meninjau langsung kondisi banjir yang meredam sejumlah ruas jalan utama dan kawasan permukiman warga akibat tingginya curah hujan yang mengguyur kota dalam beberapa jam. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan situasi di lapangan tetap terkendali, serta masyarakat terdampak mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Kalau termonitor tadi tinggi karena pertama kan curah hujannya tinggi. Wali Kota Palembang meninjau langsung dan memastikan kondisi banjir di sejumlah ruas jalan utama dan kawasan permukiman warga. Beberapa titik yang terdampak banjir diantaranya Jalan Damang Lebar Daun, kawasan Kambang Iwa, Jalan Angkatan 45 Simpang 5 DPRD, Jalan Aryo Dila hingga Jalan Kapten Anwar Sastro atau kawasan Kasnariansa. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur kota dalam beberapa jam. Minta besok pagi tim PU akan segera mencari solusi karena tadi sudah ditunjukkan dengan saya ada tempat-tempat aliran drainase yang tersumbat. Aku minta dengan PU nanti pihak kecamatan, pihak kelurahan setelah tahu titiknya baru saya akan rembukan sama-sama. Selain melakukan peninjauan, Wali Kota juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah terkait serta para camat untuk turun langsung ke lapangan. Langkah ini dilakukan guna memastikan kondisi masyarakat yang terdampak banjir tetap aman dan mendapatkan penanganan yang cepat. Pemerintah Kota Palembang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, terutama saat curah hujan tinggi masih berlangsung. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Emma Noviana pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas.